Hai halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ruslanto, pemilik furniture.com. Kali ini saya akan ngajak ngobrol teman-teman, tapi bukan seperti biasanya, bukan tentang furniture, bukan tentang mebel, bukan tentang kayu, bukan tentang bahan finishing, ataupun yang seperti saya biasa bikin konten. Namun kali ini saya lebih ke membahas media yang saya gunakan untuk bikin konten. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk mereview smartphone ini. Ini Samsung Galaxy Note seri terakhir, yaitu Note 20 yang 5G. Ini saya beli second di Tokopedia kisaran akhir tahun kemarin, bulan Desember. Kemudian sudah saya bikin video unboxingnya kisaran bulan Januari. Sudah banyak yang menonton. Sebetulnya saya nyari itu sudah mulai bulan Oktober, November saya sudah cari, namun ternyata yang 5G ini lumayan langka. Berapa kali saya sudah baru chatting gitu ya, baru chattingan itu ternyata sudah laku. Kemudian saya juga sempat sudah dapat yang X internasional dari Singapura itu, yang Mystic Brown itu saya dapat, kemudian saya kembalikan karena tidak sesuai dengan spesifikasi penjualnya, karena katanya komplit, tapi ternyata tidak ada buku manualnya, tidak ada. Jadi ya terpaksa saya kembalikan. Kemudian saya baru dapat di akhir bulan Desember dengan harga 14,8 juta. Sebetulnya saya itu sudah browsing ya, sudah tahu kalau ini adalah seri Note terakhir ya, karena sudah ada Samsung Galaxy lipat itu Z Fold ya, jadi yang sudah ada S Pen-nya. Kemudian seri S terakhir itu sudah menggunakan S Pen juga, meskipun paket penjualannya terpisah ya. Dan ini dusnya ya, ini S Pen-nya. Nanti ini yang warna hitam, jadi Mystic Black. Ini RAM-nya 12, terus internalnya 256 ya, versi terendahnya, bukan yang 512. Ya, teman-teman pasti bertanya mana smartphone-nya. Smartphone-nya yang saya bikin record ini menggunakan kamera depan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat bagaimana perbandingannya. Nanti akan saya rubah menggunakan perekaman kamera belakang, juga kamera video pro ya. Jadi nanti kita akan rubah. Sekarang saya akan ganti menggunakan kamera belakang. Ya teman-teman, sekarang saya sudah ganti menggunakan perekaman kamera belakang. Nanti teman-teman akan bisa membandingkan. Ya teman-teman, saya tidak akan membahas tentang spesifikasi smartphone ini. Meskipun smartphone ini lumayan langka, saya katakan tadi, bahkan channel-channel terkenal pun Gadgetin, Utureza, dan yang lain-lain itu tidak pernah membahas tentang Samsung Note 20 Ultra, khususnya yang 5G ini. Kalau yang 4G ada ya. Jadi saya akan menceritakan saja pengalaman saya selama 6 bulan ini, pemakaian sehari-hari yang saya bikin konten, yang saya pakai untuk bikin konten di sosial media saya, Instagram, Facebook, TikTok. Kemudian saya juga gunakan untuk video-video saya di YouTube ya. Teman-teman bisa cek, semua ada ya, termasuk HP ini saya gunakan untuk ngedit video, terus kemudian mengupload video. Semuanya saya lakukan di smartphone ini, bukan di laptop atau yang lainnya. Jadi khusus semua memang handphone ini saya gunakan untuk kerja. Nah, saya akan membahas pengalaman saya selama 6 bulan ini. Yang pertama itu S Pen-nya ini. Ini adalah senjata rahasia yang tidak dimiliki oleh handphone-handphone yang lain ya, termasuk iPhone juga ya. Nah teman-teman, saya akan menceritakan kemarin ketika order saya agak sepi, saya harus mencairkan BPJS ketenagakerjaan saya, JHT saya. Kemudian di situ saya pencairannya secara online, saya diinterview juga ya secara online melalui video call. Kemudian saya ditanya saya pernah kerja di mana saja. Ternyata di situ ada beberapa PT, 2 PT
yang memang saya tidak pernah kerja di situ. Pemikiran saya waktu itu ya, saya berpikir paling itu jebakan ya, jangan-jangan nanti saya ngaku gitu ya, padahal saya tidak pernah kerja di situ. Jadi saya sampaikan saya tidak pernah bekerja di PT A dan B, misalkan seperti itu. Kemudian dari pihak BPJS Ketenagakerjaannya membuat surat pernyataan yang harus saya tanda tangani ya, kemudian dikirim melalui file PDF, kemudian itu harus di print dan kemudian ditandatangani dan harus dikirim balik ya. Namun dengan S Pen ini begitu mudah. Jadi file PDF itu saya buka, kemudian saya tanda tangani, kemudian saya save, saya kirim ulang lagi. Jadi begitu simpel, mempermudah sekali ya. Ini yang pertama. Dan kemudian yang kedua, S Pen ini sangat berguna ketika saya mengedit video ya. Teman-teman, kalau saya mengedit video, saya kasih watermark logo saya yang seperti ini, yang memang ciri khas dari Furniture Apik. Itu ketika saya menggeser ke pojok atas ya, itu sangat mudah. Beda dengan menggunakan jari. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya edit itu memang real di handphone ini gitu ya. Jadi ketika pakai S Pen ini menggeser itu begitu mudah, tidak terbesaran, tidak terlalu kecil, presisi gitu ya, di pojok tepat. Nah, kalau di kanan, pojok kanan ya tepat sekali. Jadi itu S Pen-nya begitu mempermudah. Misalkan foto-foto bisa kita menggunakan S Pen ini sebagai remote gitu kan. Misalkan saya foto sendiri atau hal-hal yang lain begitu mudah. Ketika saya ada meeting begitu mudah saya menulis notulen rapat itu, saya tulis gitu, sangat mudah. Jadi kemudian nanti kita simpan. Demikian juga ketika saya harus terburu-buru berangkat, misalkan saya harus belanja peralatan, saya harus belanja bahan-bahan finishing apa aja gitu ya, karena biasanya terburu waktu gitu, saya langsung buka S Pen, kemudian saya tulis daftar-daftar apa saja yang di layar langsung bisa. Ini yang tidak dimiliki oleh handphone lain. Nah, jadi ini menggunakan kamera belakang. Sekarang saya akan rubah menggunakan perekaman video pro ya. Seperti apa? Kita akan rubah. Ya teman-teman, saya sekarang sudah menggunakan model perekaman untuk kamera belakang dengan video pro. Jadi sekarang saya pilih untuk mikrofonnya, jadi suara fokus ke arah saya ya, suara arah sana otomatis atau intinya suara yang berlawanan itu akan kecil sekali ya. Teman-teman pasti sudah tahu, pernah lihat, pernah mendengar di channel-channel lain kalau sistem perekaman ini ada di smartphone ini ya. Nah teman-teman, setelah tadi S Pen, sekarang saya akan membahas tentang kamera. Kamera banyak pilihannya, ada kamera perekaman ganda, jadi kita bisa merekod yang di belakang sama yang di depan secara bersamaan ya. Itu pun bisa separuh-separuh gini, teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Ada juga yang memang yang di belakang full screen, tapi yang di depan itu hanya kotak sedikit kecil gitu ya. Itu juga bisa, tergantung keinginan kita seperti apa ya. Sekarang kita coba perekaman gandanya. Jadi di sini saya rekodnya, dan ini bisa kita geser bawah, nah, sesuai dengan keinginan. Nah ini yang separuh ya, separuh bisa kita geser lagi ke sini. Nah seperti ini teman-teman ya. Yang kamera belakang kelihatan kecil, yang depan jadi lebar, sudah di layar utamanya ya. Itu sayangnya tidak bisa kita ganti saat record nih, jadi ini. Kemudian selanjutnya itu adalah video pro sendiri yang seperti teman-teman bisa sudah tahu. Kemudian ada slow motion juga ada. Jadi misalkan teman-teman, nah kebetulan ada mobil lewat, mungkin teman-teman bisa membandingkan apakah suara mobil lewat tadi kecil atau besar, karena
knalpotnya lumayan berisik, jadi saya rasa suaranya juga masuk besar. Kemudian selanjutnya untuk kamera ini sendiri bisa rekodnya itu langsung depan, kita ganti ke belakang, kita gonta-ganti itu bisa. Jadi tidak ada putusnya gitu ya, ketika kita merekam seperti itu. Ini keunggulan mungkin yang tidak dimiliki oleh smartphone lainnya ya. Ya teman-teman, jadi pengalaman saya selama menggunakan handphone ini begitu menyenangkan, terutama untuk kamera telenya ya. Foto telenya bisa sampai 50 atau 100 kali zoom gitu ya. Kalau teman-teman pernah lihat itu, jadi meskipun jaraknya cukup jauh itu bisa kelihatan. Namun memang kendalanya memang kesestabilan kameranya kurang stabil ya, jadi gambarnya bergerak-gerak. Kemudian juga video ketika kita nongkrong di taman, terus kemudian pengen lihat yang bening-bening dari kejauhan bisa kita zoom. Dan yang paling sering saya bikin kesalahan teman-teman ya, karena saya sudah memakai handphone ini selama 6 bulan, itu ketika saya merekam menggunakan seperti ini ya, posisi seperti ini, itu sering kali tangan saya itu kerekot ya, karena memang ketika kameranya begitu lebar sampai tangan saya ini kerekot. Saya nggak sadar tangan jari saya itu kerekot, padahal posisi jari saya itu tidak sedang berada di depan kamera. Ini yang luar biasa ya. Bahkan ketika kita foto atau ambil video, ketika rombongan gitu ya, bersamaan banyak orang sampai mungkin beberapa meter, kemudian yang ambil foto juga ambil video itu banyak orang. Ketika teman-teman saya yang lain, HP yang lain itu pada mundur karena memang sudah tidak memenuhi harus dia ambil objek lebih ke belakang supaya bisa ke record semua atau bisa ke foto semua. Justru saya itu seringnya harus maju karena saya tidak mau menggunakan yang zoom. Sebetulnya bisa, saya zoom bisa, namun saya lebih ke posisi tidak di zoom, jadi saya harus lebih maju ke depan, dan itu luas sekali, kadang masih luas sekali, begitu dekat. Ini yang tidak dimiliki oleh smartphone lain, bahkan iPhone pun mungkin ya sama, tidak seperti kamera ini. Jadi kita bisa memilih model kamera yang mungkin full screen bisa. Kalau full screen otomatis dia memang sangat melebar ya, sangat melebar. Jadi secara tembakannya itu sangat luas. Saya akan membahas tentang baterai. Selama 6 bulan ini saya memang orangnya tidak bisa konsisten dalam mengecas handphone ya. Saya itu penggunaan biasa gitu kan, pagi saya cas, saya gunakan sampai biasanya jam 12, jam 1, jam 12 saya istirahat tidur gitu, itu saya cas lagi, meskipun kadang masih 30, masih 40 itu saya cas. Kemudian nanti saya belum ada 100% saya cabut lagi gitu, tergantung penggunaan. Memang sehari semalam itu saya bisa ngecas 3 kali. Jadi pagi saya cas, kadang bangun tidur saya cas, meskipun kadang masih 40, masih 30 gitu ya. Kemudian nanti pakai siang istirahat saya cas lagi gitu kan. Udah selesai jam 1 saya harus kerja, saya gunakan lagi, belum ada 100% saya cabut. Kemudian saya gunakan lagi, kadang sore gitu kan, mau mandi gitu saya cas, belum habis saya cas. Kalau misalkan habis pas posisi di kisaran 20
ketika dicas itu, ketika HP on itu kisaran 65 sampai 70 menit, 1 jam 10 menitan. Namun ketika kalau HP ini dimatikan, otomatis 55-50 menit itu kadang sudah full dari 20% ya. Itu teman-teman ya, pengalaman saya menggunakan smartphone ini. Jadi memang ada kelemahannya, tidak ada HP yang sempurna. Kelemahannya memang kalau kameranya digunakan terus untuk merekod itu memang agak hangat ya, suhunya meningkat, dan kemudian baterainya pun pemakaian daya baterai pun lebih banyak ya. Ini mungkin karena pakai Exynos, bukan pakai yang Snapdragon seperti yang S22 Ultra sekarang ini. Jadi saya sangat senang ya menggunakan handphone ini selama 6 bulan. Memang membantu secara pekerjaan saya ya, membantu aktivitas saya, membuat konten-konten, video-video konten yang saya masukkan ke TikTok, ke Instagram saya, ke Facebook, juga ke YouTube. Demikian teman-teman review ngawur dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang versi 5G. Jangan lupa teman-teman untuk di like, di share, di subscribe, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Saya berdoa untuk teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, apapun yang dilakukan boleh senantiasa berhasil. Demikian teman-teman, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.